Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, Bu. Apakah sudah siap untuk pembelajaran matematika pagi ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Di sini kakak minta Daniel Wisnu untuk memimpin doa. Halo Daniel. Baik, Bu. Halo. Ya, Kak. Teman-teman, kita sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo, bisa hidupin kameranya sebentar? Kita sesi foto dulu. Baik, Kak. Grace, apa sudah siap, Grace? Sudah, Kak. Oke, yuk yang belum. Halo, yang lainnya. Oke, kita mulai ya. Ada 2 slide. Oke, slide yang pertama. Nggak tahu sih, 80 nggak tahu 80 berapa. Katanya 80.000 untuk 3 ekor ayam. Per ayam. Oh, untuk per ayam. 1, 2, 300. Bukan, kan 80.000 3 ekor Oh, ayam. ya, per ayam juga. Ibaratkan 8 bagi 3, ya, hasilnya 2. Sekarang yang kedua. 2,1. 1, 2, 3. 23 lah. Terus ada koma. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Kak izin share screen ya.
Oke, apakah share screen kakak terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat, Kak. Bentar. Bentar ya. Bentar ya, anak. Oh ya teman-teman. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat. Nah, hari ini kita masih mempelajari terkait materi relasi dan fungsi. Nah, adapun rencana kegiatannya, yang pertama nanti ada review. Setelah kita mengingat kembali pelajaran yang sudah kita terima di minggu lalu. Lalu yang kedua ada nanti ceramah. Lalu yang ketiga ada tanya jawab. Lalu yang terakhir nanti ada tugas pengertian soal. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik dapat menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memahami korespondensi satu-satu. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat memahami perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang mari kita mengingat. Adakah yang ingat apa itu fungsi? Coba kakak tanya Faustina, masih ingat nggak apa itu fungsi? Halo. Javas coba, apa itu fungsi? Masih ingat? Halo? Oke. Kita bahas bersama ya. Nah, fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal dengan tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, sekarang kakak tanya lagi, adakah yang masih ingat bentuk-bentuk penyajian fungsi? Coba kakak tanya Gazia, masih ingat nggak bentuk-bentuk penyajian fungsi? Halo? Dengan diagram panah. Oke, diagram panah. Lalu apa lagi?
Harus pakai itu ya. Oke, bentuk-bentuk penyajian fungsi tadi yang pertama benar ya, kata Gazia, ada diagram panah, lalu ada himpunan pasangan berurutan, lalu ada tabel, ada grafik, dan persamaan fungsi. Nah, sekarang kita menentukan bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan. Misal di sini ada himpunan A, itu terdiri dari anggotanya 2 dan 3. Lalu ada himpunan B, itu anggotanya ada A dan B. Nah, maka banyak pemetaan. Ada yang tahu apa itu pemetaan? Coba kakak tanya, Maura. Maura tahu nggak apa itu pemetaan? Halo? Oke, pemetaan itu artinya fungsi ya. Pemetaan itu sama dengan artinya fungsi. Nah, fungsi itu kemarin bagaimana? Nah, fungsi itu untuk setiap himpunan asalnya terpasang tepat satu dengan himpunan kawannya. Nah, di sini kita dari himpunan A dan himpunan B itu banyaknya pemetaan. Ini yang pertama, untuk diagram yang pertama itu 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan B. Lalu diagram panah yang kedua, 2 itu dipasangkan dengan A, lalu 3 dipasangkan dengan A. Lalu diagram panah yang ketiga, 2 itu dipasangkan dengan B, dan 3 dipasangkan dengan B. Dan yang terakhir, 2 itu dipasangkan dengan B, dan 3 juga dipasangkan dengan A. Nah, sebenarnya kita bisa menghitung untuk banyaknya pemetaan ini. Tapi kalau misalnya anggota himpunannya sudah lebih dari 20, atau anggota himpunan B-nya sudah lebih dari 20, itu terlalu banyak. Jadi nanti ada rumusnya untuk menentukan banyaknya pemetaan. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dapat ditentukan dengan rumus NB pangkat NA, di mana NB ini banyaknya anggota himpunan B atau banyaknya anggota himpunan pada daerah tujuan atau daerah kawan, dipangkatkan dengan banyaknya daerah asal. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kakak akan memberikan contoh. Nah, di sini contohnya tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B. Nah, sekarang kakak mau tanya. Kakak tanya Kaila. Untuk himpunan A ini anggotanya ada berapa? Halo Kaila? Coba kakak tanya Valen. Halo Valen. Halo? Oke, kakak ganti. Kakak tanya ke Kinan. Iya, Kak. Nah, menurut Kinan, anggota himpunan A itu banyaknya ada berapa? Ada 2. Oke, 2 ya. Lalu anggota B banyaknya ada berapa? Ada 2. Oke. Maka dengan menggunakan rumus pemetaan tadi, kita bisa menentukan banyaknya kemungkinan pemetaan. Itu jadinya NB tadi 2 NA tadi 2, lalu NB juga anggotanya ada 2. Maka banyaknya pemetaan itu menggunakan rumus ini tadi, NB dipangkatkan NA. Maka hasilnya 2 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 4. Oke. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan?
Tidak ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk lebih jelasnya kakak kasih lagi contoh. Di sini, ininya contohnya, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan B. Nah, sekarang dia dari himpunan B ke himpunan A. Nah, kita jabarkan dulu, kita daftarkan dulu anggota-anggotanya. Di sini anggota A itu, kalian masih ingat ya untuk penulisan anggota himpunan yang sudah dipelajari pada saat kelas 7. Nah, sekarang kakak tanya, siapa ya? Alia. Halo Alia. Iya, iya, Bu. Oke, sekarang kakak mau tanya, menurut Alia, anggota himpunan A itu terdiri dari berapa saja? Dua. Dua, oke. Lalu? 3. Oke, tepat sekali. Lalu anggota yang B? 7. Oke, 7. Lalu? 9. 9, oke. Lalu? 11. Oke. Tepat sekali. Terima kasih, Alia. Nah, sekarang kakak gantian lagi ke Nanda. Halo, Nanda. Halo Kak, Nah, sekarang kakak tanya, menurut Nanda, banyaknya anggota himpunan A ini ada berapa? ada 2, Oke, 2 ya. Sekali. Lalu sekarang, banyaknya anggota himpunan B? ada 3. Oke, 3. Nah, masih ingat tadi bagaimana rumusnya? Tapi di sini kakak tekankan ya. Tekankan di sini tadi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, jadi berdasarkan informasi dari soal, karena dia dari himpunan B ke himpunan A, tadi itu contohnya dari himpunan A ke himpunan B. Maka rumusnya itu tadi, banyaknya anggota kawan dipangkatkan dengan banyaknya anggota asal. Nah, di sini dia dari himpunan B ke himpunan A. Maka rumus yang dipakai itu adalah banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Oke, sekarang lanjut Nanda. Jadi, banyaknya anggota himpunan A tadi berapa? Apa Kak? Banyaknya anggota himpunan A dari soal ini. Berarti ini 2 ya. 2 dipangkatkan dengan 3. Karena banyaknya anggota B tadi. Sekarang 2 pangkat 3. Berapa? 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. Maka diperoleh hasilnya 8. Oke. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Halo. Halo. Jadi ingat ya teman-teman, kalau dia dari himpunan A ke himpunan B, maka itu rumusnya banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Atau banyaknya anggota himpunan kawan atau tujuan dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan asal. Oke, sekarang kita lanjut ya ke korespondensi satu-satu. Adakah yang tahu apa itu korespondensi satu-satu?
Coba kakak tanya Harit, Harit. Halo Harit. Iya, Kak. Nah, menurut Haris, apa itu korespondensi satu-satu? Nggak tahu, Kak. Oke, bukunya dibaca lagi ya. Nah, korespondensi satu-satu itu adalah korespondensi dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu pada anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kakak kasih diagram panah. Nah, untuk diagram panah yang pertama, di sini kakak tanya, Harit, apakah ini merupakan fungsi? Iya, Kak. Oke, kenapa dia fungsi? Oke, kakak ganti. Adakah yang bisa membantu Harit? Coba kakak tanya Grace. Ya, Kak. Nah, menurut Grace, diagram panah yang pertama ini apakah dia merupakan fungsi? Menurut saya, diagram tersebut bukan merupakan fungsi, karena yang B3 itu nggak ada pasangannya, Kak. Oke. Nah, kita perhatikan baik-baik fungsi. Fungsi tadi pengertiannya, setiap anggota pada daerah asal itu berpasangan tepat satu dengan anggota daerah tujuan. Nah, di sini kita lihat A1 itu dia dipasangkan dengan B1, sudah tepat satu. Lalu A2 itu dipasangkan dengan B2, sudah tepat satu. Nah, di sini A3 itu dipasangkan dengan B2, sudah tepat satu. Jadi, diagram panah ini merupakan fungsi. Walau anggota pada himpunan B ini ada yang tidak berpasangan pada himpunan A. Oke. Sampai di sini bisa diterima, Grace? Bisa, Kak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini merupakan korespondensi satu-satu? Nah, kita lihat ke pengertiannya tadi. Pengertiannya tadi bahwa himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B. Dan juga sebaliknya. Sebaliknya, berarti setiap anggota pada himpunan B, dia juga berpasangan tepat satu pada anggota himpunan A. Nah, jadi apakah ini merupakan korespondensi satu-satu? Tidak. Kenapa? Karena di sini kita lihat B3 ini dia tidak ada pasangannya atau dia tidak berpasangan dengan anggota himpunan A. Nah, sekarang kakak kasih lagi diagram panah yang kedua. Nah, sekarang kakak mau tanya Nafisa. Halo Nafisa. Ya, Kak. Nah, sekarang kakak tanya, menurut Nafisa, diagram panah yang kedua ini apakah fungsi? Iya. Gimana? Itu termasuk diagram fungsi karena Karena
sekarang kita perhatikan ya untuk diagram panah yang kedua ini. Kita lihat apakah dia merupakan fungsi. Nah, ingat tadi bahwa pengertian fungsi itu setiap anggota pada daerah asal itu dipasangkan tepat satu pada anggota daerah tujuan. Nah, kita lihat di sini. A1 dipasangkan dengan B2, sudah tepat satu. Lalu A2 dipasangkan dengan B1, sudah tepat satu. Lalu A3 dipasangkan dengan B3, sudah tepat satu. Maka ini merupakan fungsi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia juga merupakan korespondensi satu-satu? Nah, sekarang kakak tanya, siapa ya yang belum kakak dengar suaranya? Oh, Gabriela. Halo, Gabriela. Gabriela, apakah hadir? Hadir, Kak. Nah, oke. Sekarang kakak tanya sama Gabriela, apakah diagram panah yang kedua ini merupakan korespondensi satu-satu atau bukan? Halo? Iya, Kak. Iya. Oke, benar ya kata Gabriela tadi bahwa ini merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Nah, kita kembali lagi ke definisinya tadi bahwa fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B. Dan juga sebaliknya. Nah, kita lihat anggota himpunan B ini. Dia sudah dipasangkan tepat satu pada anggota himpunan A. Maka ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan atau masih belum paham yang di bagian mana? Paham, Kak. Oke. Yang lainnya, coba kakak tanya. Angelina. Halo Angelina. Halo. Oke, kakak ganti ya. Kakak tanya Reva. Halo Reva. Apa ya, Deh? Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut. Oke. Nah, Apa ya? ini ada catatan. Apa ya? Pertama, jika korespondensi satu-satu, maka banyaknya anggota himpunan A itu harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, atau di sini NA sama dengan NB. NA sama dengan NB. Nah, yang bagaimana? Nah, kita lihat lagi tadi diagram kedua ini. Itu setiap anggota pada himpunan A ini sudah dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Setiap anggota pada himpunan B sudah dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A. Oke. Nah, sekarang supaya lebih jelasnya, kakak kasih contoh. Nah, di sini dia tanya, di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, untuk yang bagian A, kakak mau dengar jawaban dari
Ananta. Halo Ananta. Halo Bu. Oke. Nah, sekarang kakak tanya, menurut Ananta, apakah yang A ini dia merupakan korespondensi satu-satu? Halo Ananta. Halo Kak. Oke. Nah, menurut Ananta yang A ini apakah dia merupakan korespondensi satu-satu? Tidak Kak. Oke, mengapa tidak? Halo. Karena C-nya 2 Bu. Oke, kita lihat C-nya di sini 2. Oh, mungkin maksud Ananta yang 2 itu adalah 2 ini. Nah, kita lihat di sini bahwa anggota himpunan A itu ada A, ada B, dan ada C. Lalu anggota himpunan B-nya itu ada 1, 2, dan 2 lagi. Maka kita bisa pastikan bahwa bagian A ini bukan korespondensi satu-satu. Nah, apakah sampai di sini paham? Paham Kak. Kak. Oke. Nah, sekarang lanjut ke bagian B. Kakak mau dengar suara dari Atanasia. Ya, Kak. Kakak tanya, menurut Atta yang B ini apakah merupakan korespondensi satu-satu? Bukan. Kenapa? Karena yang anggota yang A itu yang B nggak ada pasangannya. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini kita misalkan anggota himpunan A-nya itu ada A lagi, dan C. Berarti anggotanya itu ada A dan C. Nah, kita lihat himpunan daerah kawannya atau tujuannya itu ada 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan di sini kita lihat himpunan pasangan berurutannya. A itu sudah dipasangkan dengan 1, lalu A dipasangkan lagi dengan 2. Maka di sini kita bisa pastikan bahwa dia bukan korespondensi satu-satu. Karena A-nya dia double, bukan dipasangkan tepat 1. Dia sudah dipasangkan dengan 1, lalu dipasangkan lagi dengan A. Maka ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada Kak. Oke. Sekarang bagian yang C. Kakak mau dengar dari suara dari Kansa Fitri. Ya, Kak. Oke. Nah, sekarang kakak tanya, yang C ini apakah dia merupakan korespondensi satu-satu? Iya. Oke, iya. Kenapa alasannya? Halo, Kansa. Oke, adakah yang mau membantu Kansa? Coba kakak tanya. Oh ya, Muhammad. Halo Muhammad Rafi'i. Iya, Kak. Nah, kakak tanya, untuk yang C ini apakah dia merupakan korespondensi satu-satu? Iya, Kak. Oke, iya. Alasannya kenapa? Halo? Coba kakak tanya Arsya.
Oke, kita perhatikan ya untuk yang karena. Ya, Kak. Aduh, maaf ya teman-teman, sepertinya jaringan kakak ini kurang mendukung. Oke. Kakak izin matikan videonya ya, supaya lancar. Nah, tadi siapa yang kakak tanya? Muhammad Rafi'i, alasannya kenapa Kak ini merupakan korespondensi satu-satu? Karena setiap anggota himpunan A ya, memasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. lalu oke. Nah, ingat tadi sudah benar ya kata Muhammad bahwa setiap anggota himpunan A yaitu A, B, C itu sudah dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B yaitu 1, 2, dan 3. Nah, begitu juga sebaliknya. Jangan lupa korespondensi itu dia anggota himpunan A harus dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B, begitu juga dengan anggota himpunan B harus dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Jadi kalian jangan hanya fokus ke himpunan A-nya saja, tapi fokus juga ke himpunan B-nya. Dia harus dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A juga. Berarti benar ya kata Muhammad tadi, bahwa ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang yang D. Kakak mau dengar suara dari siapa ya? Fadil, selebgram. Halo Fadil. Halo. Halo Fadil. Oke, mungkin jaringannya Fadil ya. Sekarang kakak tanya Habibi Rahman. Halo Habibi. Oke, mungkin jaringannya ya. Nah, sekarang kakak tanya ke Regina. Halo Regina. Halo. Oke. Suaranya bisa diperbesar lagi? Iya. Oke, halo. Nah, kakak tanya, menurut Regina, apakah yang D ini merupakan korespondensi satu-satu? Iya, enggak. Bukan. Gimana suaranya terlalu kecil? Bukan. Oh, oke, bukan. Kenapa bukan? Halo? Oke, kakak ganti ya. Ke Valen. Halo Valen. Ya, Kak. Oke. Nah, menurut Valen, apakah yang D ini merupakan korespondensi satu-satu? Tidak. Oke, tidak. Mengapa tidak?
Karena himpunannya isinya sama semua. Oke, karena semua himpunan isinya sama. Oke, kakak lengkapi ya. Benar ya kata kalian bahwa ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Anggota himpunan A itu dia kan terdiri dari A, B, dan C. Nah, di sini anggota himpunan A itu ada A, B, dan C. Lalu kita lihat dia di sini pasangan berurutannya itu dia dipasangkan dengan satu lagi, dan dengan satu lagi. Maka di sini kita sudah bisa pastikan bahwa himpunan pasangan berurutan untuk yang B ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena di sini hanya himpunan A saja yang dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Tapi anggota himpunan B-nya yaitu yang terdiri dari tadi 1, 2, dan 3, mereka tidak dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A. Di sini anggota B-nya hanya dipasangkan tepat satu yaitu 1. 1, 1 lagi, 1 lagi. Maka yang D ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Oke, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Paham ya? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nah, sekarang apakah slide kakak ini terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat. Oke. Nah, sekarang dari gambar yang kakak kasih ini, pertanyaannya itu, apakah relasi dari himpunan A ke himpunan D merupakan korespondensi satu-satu atau bukan? Nah, sekarang kakak mau dengar suara dari siapa ya? Alek. Halo Alek. Oke, nah kita bahas bersama ya. Nah, di sini dia bertanya, apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu atau bukan? Nah, kita lihat yang A. Di sini, apakah A ini merupakan relasi? Ya, dia merupakan relasi. Karena ingat, di awal dulu kakak bilang bahwa relasi itu tidak memiliki aturan. Mau di anggota himpunannya A-nya ada pasangan atau tidak, itu boleh-boleh saja untuk relasi. Nah, sekarang kita lihat apakah dia merupakan fungsi. Nah, lihat apakah dia merupakan fungsi. Nah, ingat pengertian fungsi, bahwa setiap anggota pada himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota di himpunan B. Nah, kita lihat di sini. 1 dipasangkan dengan A, sudah tepat 1. 2 dipasangkan dengan A, sudah tepat 1. 3 dipasangkan dengan A, sudah tepat 1. 4 juga dipasangkan dengan A, sudah tepat 1. Jadi kita sudah bisa pastikan di sini bahwa anggota himpunan, setiap anggota pada himpunan A ini yaitu 1, 2, 3, dan 4 itu sudah dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Maka ini merupakan fungsi. Lalu sekarang, apakah merupakan korespondensi satu-satu? Nah, akan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, kita ingat lagi definisi korespondensi satu-satu tadi, bahwa setiap anggota pada himpunan A atau himpunan asal ini dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B atau himpunan tujuannya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, yaitu setiap anggota pada himpunan B dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A atau himpunan asal. Nah, kita lihat, A sudah dia tepat 1. Tepat 2 juga tepat 1, 3 juga tepat 1, 4 juga tepat 1.
Nah, sekarang kita fokus ke anggota himpunan B ini. Apakah dia sudah tepat 1? Nah, kita lihat di sini A dipasangkan dengan 1. B tidak ada pasangannya. Lalu C juga tidak ada pasangannya dengan anggota himpunan A. Lalu D juga tidak ada pasangan tepat 1 dengan anggota himpunan A. Maka kita sudah bisa pastikan bahwa A ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Yang lainnya? Tidak ada, Kak. Oke. Fadil. Halo Fadil. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke bagian yang B. Mana ya di sini? Sekarang kita lanjut ke bagian B. Nah, sekarang kakak mau tanya ke siapa ya? Daniel. Ya, Kak. Oke, nah kakak tanya, menurut Daniel, apakah B ini merupakan relasi? Iya. Oke, kenapa dia relasi? Karena sudah mencakup definisi relasi. Oke. Ingat ya bahwa relasi itu tidak ada aturannya. Dia mau, kita lihat di sini, anggota A itu 1, 2, 4, dan 5, dia itu tidak dipasangkan dengan anggota B, atau dia tidak ada pasangannya di anggota B. Ini masih bisa disebut relasi. Ingat bahwa relasi itu tidak memiliki aturan. Lalu sekarang, masih dengan orang yang sama, Daniel. Apakah B ini merupakan fungsi? Iya. Iya, kenapa iya? Mungkin tidak. Oke, sekarang kakak mau dengar suara dari Kinan. Halo Kinan. Nah, menurut Kinan, apakah B ini merupakan fungsi? Bukan, enggak. Kenapa? Karena daerah asalnya itu enggak semuanya ada pasangannya gitu. Oke, tepat sekali. Terima kasih Kinan. Begitu ya, Daniel. Kita harus ingat bahwa pengertian fungsi tadi, bahwa setiap anggota pada himpunan daerah asal atau di sini himpunan A, itu harus dipasangkan tepat 1 dengan anggota di himpunan B. Nah, sedangkan di sini kita lihat, yang hanya difokuskan itu hanya anggota hanya 3 yang dipasangkan dengan anggota himpunan B. 1-nya tidak, 2 juga tidak, 4 tidak, 5 juga tidak. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa B ini bukan merupakan fungsi. Nah, sekarang apakah dia merupakan korespondensi satu-satu? Siapa ya kakak mau dengar? Oh, Ilen. Halo Ilen. Iya, Nah, menurut Ilen, apakah yang B ini merupakan korespondensi satu-satu? nah, bukan. Soalnya yang A itu nggak semuanya kehubung sama yang B. Oke, sudah tepat ya alasannya Ilen, tapi kakak ingin menambahkan lagi. Ingat ya teman-teman, untuk korespondensi satu-satu ini, kalian jangan hanya fokus ke himpunan A-nya saja, tetapi kalian juga harus fokus ke himpunan B-nya. Bahwa himpunan B itu juga harus dipasangkan tepat 1 dengan anggota di himpunan A. Nah, kita lihat di sini himpunan A-nya itu tidak semua dipasangkan tepat 1 dengan anggota himpunan B. Maka ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang yang C.
Nah, kita lihat yang C ini. Apakah dia merupakan relasi? Ya, sudah pasti relasi. Ingat relasi tadi, kakak tekankan sekali lagi, relasi itu tidak ada aturannya. Lalu, apakah dia fungsi? Nah, kita lihat, setiap anggota A ini apakah dipasangkan tepat satu dengan anggota B? Kita lihat, 1 dipasangkan dengan E, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan A, 4 dipasangkan dengan D, 5 dipasangkan dengan C. Sudah tepat satu. Lalu kita fokus lagi. Oke, karena sudah dipasangkan tepat satu dengan pada anggota himpunan A, maka ini sudah merupakan fungsi. Sekarang, apakah korespondensi satu-satu? Nah, kita lihat. Tadi anggota himpunan A sudah dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, apakah sebaliknya? Yaitu kita lihat anggota himpunan B ini apakah sudah dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A. Kita lihat A ini sudah dipasangkan dengan 3, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 5, D dipasangkan dengan 4, dan E dipasangkan dengan 1. Maka ini sudah bisa dipastikan bahwa C ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, apakah sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Ya ada, Kak. Yang lainnya? Tidak ada, Kak. Maknanya sudah paham? Udah, Kak. Oke. Kakak harap yang lainnya juga sudah paham ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sini kakak sedikit ingin menekankan. Nah, kakak ingin sedikit menekankan itu tadi bahwa relasi itu dia tidak memiliki aturan. Lalu fungsi. Nah, fungsi itu ingat definisinya tadi bahwa setiap anggota himpunan asal harus dipasangkan dengan tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Lalu korespondensi satu-satu, ingat definisinya tadi bahwa setiap anggota himpunan asal mempunyai pasangan tepat satu di himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya maksudnya anggota himpunan B ini dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A atau himpunan asal. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kakak akan memberikan kalian latihan. Kita pakai word wall. Kakak akan di grup ya. Oke, sebentar. Sekarang kakak ajak kalian bermain. Nah, silahkan dibuka link yang kakak kirimkan di Google Classroom, di grup WhatsApp maksudnya. Apakah bisa dibuka? Bisa, Kak. Oke. Nah, kakak minta kalian menjawab beberapa soal yang ada di link yang kakak berikan. Oke.
Nih. Sudah selesai dijawab? Halo. Halo teman-teman, apakah pertanyaannya sudah dijawab? Bisa ya? Halo? Halo teman-teman. Apakah jawabannya sudah dijawab pertanyaannya? Oke. Kalau sudah, coba kita jawab bersama ya. Apakah suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Sudah selesai dijawab? Sudah, Kak. Oke. Nah, kita coba jawab bersama ya di sini. Nah, banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, di mana himpunan A itu bilangan prima kurang dari 5. Nah, bilangan prima yang kurang dari 5, apa saja? Ada yang tahu? Harit, coba Harit. Iya, Kak. Nah, bilangan prima yang kurang dari 5. Bilangan prima yang kurang dari 5 itu 2 dan 3. Oke, 2 dan 3. Lalu B itu huruf vokal. Huruf vokal itu apa-apa saja? Huruf vokal itu Ada A, I, U, E, dan O. Nah, kita lihat tadi bahwa bilangan prima itu dia ada 2 anggotanya, yaitu 2 dan 3. Lalu untuk himpunan B, dia banyak anggotanya ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Maka banyaknya pemetaan, karena dia pemetaannya dari A ke B, maka rumus yang kita gunakan adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Maka diperoleh itu 5 dipangkatkan 2. Jadi jawabannya adalah 25. Apakah teman-teman juga tadi menjawab 25? Oke, benar ya. Iya, Kak. Oke, sekarang yang kedua. Diagram panah berikut yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A ke himpunan B. Ayo, siapa yang mau jawab ini? A, Kak. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? 3, 4. A. Oke, kita coba ya A. Oke, tepat sekali. Good job. Lalu, pertanyaan yang terakhir. Manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini yang merupakan korespondensi satu-satu? Siapa yang mau menjawab? Halo? Oke, silahkan. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Delta. D, Kak. D ya? Iya. Oke, kita lihat. Oke, tepat sekali. Good job.
Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana dari latihan tadi? Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Halo. Halo. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kakak ada kasih kalian tugas. Sebenarnya kakak kasih tugas banyak-banyak bukan bermaksud untuk menekan kalian untuk mengerjakannya, tapi lebih ke untuk kalian supaya lebih banyak belajar. Jadi bukan hanya berpacu belajar saat di kelas, tapi kalian juga bisa belajar secara mandiri. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh PC kakak untuk menanyakan bagian mana yang kurang paham. Nah, di sini kakak memberi kalian tugas terdiri dari 4 soal. Nah, kakak mau tanya nih, untuk yang anggota himpunan A, kakak mau tanya siapa ya? Reza. Halo Reza. Halo Reza. Oke, sepertinya jaringan Reza kurang mendukung ya. Oke, sekarang kakak lanjut tanya. Nah, ke Habibi Rahman. Halo Habibi. Halo. Bisa pakai nasi ya? Mungkin mic-nya yang lagi aktif bisa dimatikan sebentar. Oke, sekarang kakak mau nanya ke Arsya. Halo Arsya. Halo. Halo Arsya. Ya, Kak. Nah, kakak tanya nih untuk tugas yang pertama. Menurut Arsya, banyaknya anggota himpunan A ini ada berapa? Himpunan A 3. Oke, 3. Lalu banyaknya anggota himpunan B? 4. Oke, 4. Nah, maka banyak pemetaannya dari himpunan A ke himpunan B. 3. Oke, ingat tadi dari himpunan A ke himpunan B-nya. Maka rumus yang kita gunakan itu adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Jadi ketemulah nanti banyaknya pemetaannya. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Ayam goreng. Betul. Ini pin-pinku. Aku. Ini pin. Betul. Oke, sekarang untuk yang nomor 2, kakak mau tanya dari Maura. Halo Maura. Pakai nasi itu. Karena pakai. Ini. Oke, ini siapa ya? Panas. Nasinya kan. Apa?
Ini bisa dimatikan. Oke, tadi kakak nanya Maura. Nah, Maura, sekarang kakak tanya nomor 2 ini. Oke, maaf. Yang merupakan korespondensi satu-satu yang mana? Baterainya habis. Halo Ananta. Lagi makan kayaknya dia, Bu. Oh iya, iya. Oke, ini tadi siapa yang menjawab? Oh, Harit. Oke. Harit, kakak mau tanya. Yang nomor 2 ini yang merupakan korespondensi satu-satu yang mana? Yang Yang A atau yang B? B, Bu. Oke, kita lihat apakah yang B. Nah, kita lihat di sini yang anggota himpunan A-nya itu ada. Tapi di sini kita lihat 2 ini dia dipasangkan dengan anggota himpunan B-nya, yaitu 2, 4, dan 6. Tapi anggota himpunan A yang dipasangkan di sini hanya 2, 2, dan 2. Maka sudah bisa dipastikan bahwa yang B ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Karena himpunan A-nya dia hanya yang dipasangkan yaitu 2, bukan semua anggotanya, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oke. Sekarang kakak mau nanya yang ketiga. Kakak tanya siapa ya? Maknaya. Halo Maknaya. Halo Maknaya. Halo guys. Halo teman-teman. Apakah suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Kakak tanya siapa ya? Mungkin Maknaya jaringannya kurang mendukung. Kakak tanya, oh ya, Natania. Halo Natania. Halo. Halo, apakah Natania hadir? Oke, mungkin jaringan ya. Kakak ganti ke siapa ya? Ke Faustina aja deh. Ya, Kak. Nah, Nomor 3 kan, Kak? nomor 3 ya. Iya, sebentar. Saya hitung dulu. Oke. Nah, anggota himpunan A untuk nomor 3. Menurut Kinan, apa-apa saja? Faktor dari 8. Faktor dari 8 itu 1, 2, 4, 8. 4, dan 8. Oke, tepat sekali. Lalu, yang anggota himpunan B. Faktor dari 21. Oke, Ada 1, 2, 3,
3, Yakin 2? 2 enggak. 1, 3, 7, Ya, 7. sama 21. Oke, tepat sekali. Nah, ingat tadi bahwa pengertian korespondensi satu-satu tadi bahwa setiap anggota himpunan A ini harus dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya, anggota himpunan B ini harus dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A. Maka kita bisa pastikan bahwa di sini ini jumlah NA itu dia ada, banyaknya anggota himpunan A itu ada 4. Banyaknya juga anggota himpunan B itu ada 4. Ingat tadi bahwa banyaknya korespondensi dari himpunan A dan himpunan B itu harus sama. Maka banyaknya korespondensinya itu adalah karena NA sama dengan NB, 4 sama dengan 4, maka diperoleh hasilnya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Nah, ketemulah nanti hasilnya. Oke, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Halo teman-teman. Maaf Kak, tadi putus-putus, bisa diulangi nggak Kak penjelasannya? Oke, baik. Nah, di sini kita lihat yang nomor 3 ini. Dia tanya, berapakah banyak korespondensi satu-satu yang dibuat dari himpunan A dan himpunan B. Nah, kita daftarkan dulu anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Nah, di sini dia bilang tadi anggota himpunan A itu faktor dari 8. Nah, kita jabarkan faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Lalu dari sini kita tahu banyaknya anggota himpunan A itu ada 4. Lalu kita daftarkan lagi anggota-anggota himpunan B, yaitu faktor dari 21. Faktor dari 21 itu ada 1, 3, 7, dan 21. Nah, maka banyaknya anggota himpunan B itu ada 4. Nah, ingat bahwa tadi definisi korespondensi satu-satu itu bahwa setiap anggota himpunan A harus dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Lalu begitu juga sebaliknya. Sebaliknya itu dari anggota himpunan B harus dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A. Oke, sampai di sini paham? Paham Kak? Oke. Yang lainnya apakah paham? Paham, Kak. Oke. Nah, karena dari himpunan A harus dipasangkan dengan tepat satu dengan anggota himpunan B, begitu juga dengan anggota himpunan B harus dipasangkan dengan tepat satu dengan anggota himpunan A, maka banyaknya jumlah anggota himpunan A itu harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, dari sini kita lihat banyaknya anggota himpunan A tadi ada 4. Lalu banyaknya anggota himpunan B juga ada 4. Nah, sudah memenuhi. Nilainya sama, banyaknya anggota himpunan A dengan banyaknya anggota himpunan B sudah sama, yaitu 4. Nah, sekarang dia tanya, banyaknya korespondensi. Karena banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, maka dari 4 ini kita peroleh, yaitu nilainya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Maka nanti ketemulah hasilnya. Banyak korespondensi yang dibuat dari himpunan A ini ke himpunan B. Nah, sampai di sini. Apakah paham? Paham Kak? Oke. Yang lainnya, sepertinya dari tadi suara Kinan terus ya. Paham, Kak. Paham Kak.
Oke. Yang cowoknya nih, suaranya mana nih? Siapa ya? Rahman. Halo Rahman. Oke, jaringannya ya. Oke, sekarang kakak tanya Fadil. Halo Fadil. Oke, mana lagi ya yang laki-lakinya? Nanda. Halo Nanda. Halo Kak. Nah, Permisi Bu, mohon maaf pelajarannya sudah selesai. sudah selesai ya? Aduh, maaf. Oke, sekian dulu ya pelajaran hari ini. Oh ya, nanti kakak akan memberikan kalian link untuk refleksi pembelajaran hari ini. Nah, kakak akhiri pelajaran hari ini. Selamat pagi semua, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih, Kak. Apa ya tugas-tugasnya? Halo. Halo, Mbak. Halo. Ya, halo. Kamu penilaiannya sama dosen kapan? Hari ini, Pak. Oh, tadi. Ya, Oh, ya, sudah sudah di calling ya? sudah, Pak. Ya, sudah. Oke, kalau gitu. Perlu memberi masukan enggak ini? Bisa, Pak. Bisa. Nah, udah kan nih di RPP metodenya tanya jawab toh? Iya, Pak. Ah, ya sudah. Kalau yang seperti kemarin itu kan enggak pas. Diskusinya kan anak-anak nggak bisa diskusi ya toh? Iya, Pak. Tapi kan ini sudah ya bagus. Cuma tadi pas tugas itu sebetulnya enggak terlalu lama, biar arahkan saja ya toh. Jangan disuruh jawab, biar aja. Paling Mbak yang mengarahkan saja ini gitu ya. Sudah cukup baik tadi, hanya mungkin pas terakhir itu. Yang refleksi nggak diminta ya? Lupa ya? Tadi ya. Lupa atau sudah? Belum. Belum, oh iya. Kesimpulan juga tadi belum ya? Iya, Pak. Aduh. Tegasnya sebetulnya enggak usah dibahas tadi. Ya malah bisa untuk refleksi atau kesimpulan itu tadi. Ya, kamu tugas ini kita ada. Gitu ya. Ya masukkan aja, enggak apa-apa. Dan masih ada pertemuan lagi ya sama anak-anak? Iya, yang terakhir, Pak. Terakhir, berarti 4 minta 5 toh? Jadinya 4 pertemuan. Iya, Pak. Oke, terus yang tesnya terakhir? Di hari Kamis nanti. Oh, Kamis nanti. Oke, post test ya. Ya, nanti bisa melihat hasilnya bagaimana perubahan dari pretest dengan post test. Saya kira cukup ya dari saya, mungkin ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk.